awalnya memang katanya salah makamin ya. Itu pastor meninggal, korban perampokan, dikuburinya itu di TPU Jeruk Purut. Sedangkan kan TPU Jeruk Purut itu kuburan muslim. Tapi konon, khusus muslim. Ya, jadi konon katanya itu sudah dipindahkan makamnya. Sudah dipindahkan makamnya di TPU Tanah Kusir. Tapi tuh pastor gentayangan di situ mencari makamnya karena udah dipindahin. Iya. Karena udah dipindahin. Pas dia ke situ, makam gua kemana nih? Nah, iya, mungkin nggak bilang-bilang kali ya, Bang. Saya pindahin ya, Bang, ya. Gitu kan. Harusnya pindahin. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Lihat kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Bidor Bincang Horor. How. Ketemu lagi. Di mana? Ketemu lagi di sini. Ketemu lagi di mana? Di LKK Production. LKK Production. Ya, malam ini kita ngebahas tentang suatu tempat pemakaman yang konon katanya dari zaman dulu tuh atau pemakaman pertama kayaknya di Jakarta. Wah, pemakaman apaan tuh, Bang? TPU. TPU apaan, Bang, yang pertama? Kayaknya ya. Hah? Itu namanya pemakaman Jeruk Purut. Wah, itu legend banget tuh TPU ya kan. Pasti orang-orang Jakarta tuh, bahkan Indonesia, itu pasti udah tahu. Oh iya, siapa yang nggak kenal sama Jeruk Purut? Wah, ya kan. Siapa yang dengan kemistisannya, kehororannya, cerita-cerita ya kan? Yang horor-horornya itu. Wah, itu dari zaman dulu tuh, ya kan. Berarti bener dong, pemakaman pertama. Bisa jadi, karena kan katanya dari 1800. Iya, 1800 berapa, Bang? 1800 sekian. Sekiannya berapa, Bang, ya kan? 1890-an. 1890. Wah, itu lama banget tuh, belum. 2000 ngambil 2 bisa gak? Bisa di korting pastinya 1890. Iya, jadi kuburan angker Jeruk Purut itu sangat melegenda. Karena apa, Bang? Karena terletak di kawasan Cilandak, Jakarta. Enggak, karena konon katanya tuh dulu itu di atas bukit. Ya, di atas bukit. Benar. Bukit, zaman dulu ya tuh di atas bukit, terus ada jembatan. Iya, ada jembatan. Jadi lewat jembatan terus ke atas bukit. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Karena katanya itu kan untuk pemakaman itu dicari lokasinya yang jauh dari pemukiman. Ya betul. Kan? Kalau zaman sekarang kan deket. Pemakaman kan ya di sebelah-sebelahan. Udah gitu di tengah-tengah kota kalau sekarang. Benar. Bahkan ada rumah yang di tengah kuburan. Tuh. Iya. Ya kan, jadi bangun tidur kanan kiri kuburan. Tuh. Berani, Bang? Enggak. Lah, masa enggak berani? Kagak. Nah, ini kisahnya asal muasalnya Jeruk Purut gimana, Bang? Iya kan? Sampai terjadinya tuh jadi legenda. Iya, jadi konon tuh area ini tuh dulu tuh mulai dijadikan pemakaman tuh sejak zaman kolonial Belanda. Wah, katanya tuh. Berarti banyak orang-orang Belanda di situ. Iya, terus berdasarkan catatan sejarah tuh TPU ini tuh mulai resmi digunakan tuh sebagai tempat pemakaman tuh ya tadi dari tahun 1890-an. Iya. Gitu. Terus pada masa itu tuh yang Jakarta dulu dikenal dengan nama Batavia. Iya. Itu tuh sedang mengalami perkembangan pesat. Dengan semakin banyaknya penduduk, kebutuhan akan tempat pemakaman juga meningkat. Oh, gitu. Pesat. Jadi itu jenis ikan ya, pesat.
pesut. Oh, Gitu. ikan pesut. Pesut. Ya. Lucu deh. Jokes bapak-bapak. Ya. Jadi begitu. Terus pemilihan areanya juga tuh nggak lepas dari letak yang relatif jauh dari yang tadi kita bicarain, dari pemukiman gitu. Iya, dari kota-kota yang dianggap dari kota-kota pusat kota lah gitu. Ya. Kenapa TPU itu kebanyakan horor yang namanya TPU? Ya mungkin karena ya satu juga tempat orang yang udah meninggal gitu kan, terus ditambah lagi dengan adanya pohon-pohon gede gitu, mungkin ya itu yang bikin yang bikin aroma mistisnya tuh seperti itu, pohon gede. Tapi nggak cuman hanya TPU yang tempat makam yang horor, tapi TPU tempat pemilihan umum juga horor itu. Kita kalau salah nyoblos itu horor. Gini jadinya kalau salah nyoblos ya kan. Iya, pemecatan di mana-mana. Jadi kita di acara curhat deh. Korupsi di mana-mana, aduh bahaya. Iya dah. Jadi gitu. Jadi balik lagi nih. Gimana? Ya tentang TPU Jeruk Purut. Ya, itu legendanya karena apa Bang? Apa karena cerita-cerita tentang mistisnya? Cerita-ceritanya. Cerita-ceritanya mungkin cerita-ceritanya dulu yang terkenal itu dulu tuh Jeruk Purut tuh dengan hantu pastur kepala buntu. Wah, gitu. iya itu terkenal tuh ya kan. Iya, hantu pastur dari dulu berarti tuh kan. Iya, dari dulu. Jadi tapi kebanyakan orang tuh taunya tuh Jeruk Purut itu tuh mitos itunya tuh mistisnya tuh ya hantu pastur itu. Ya, hantu pastur. Gitu. Padahal kalau kita kulik-kulik nih menurut cerita yang gue baca, itu tuh banyak. Nggak cuman si pastur kepala buntung itu. Ya, tapi yang terkenal sih hantu pastur kepala buntung. Itu kisah-kisahnya katanya kenapa hantu pastur itu gentayangan tuh Bang? Itu kisahnya tuh dulu katanya dirampok, kepalanya dipenggal. Iya, katanya salah rampok ya, gue dengar. Betul, salah orang. Jadi katanya zaman dulu kan mungkin dikiranya itu yang gue dengar itu salah orang karena dikiranya bukan WNI. Iya. Orang luar karena kan mungkin pas zaman perang itu Belanda kan sama WNA itu musuhan Belanda. Ya, sama Belanda itu musuhan. Dan pastor itu disangkanya tuh orang Belanda, kolonial. Iya, kolonial. Makanya ya dirampok gitu. Tapi kepalanya dibacok. Iya, bacok. Tapi itu TPU Jeruk Purut itu TPU Muslim, Bang. Jadi semuanya tuh kuburan Muslim. Iya, betul, kuburan Muslim. Jadi Muslim. Nah, terus juga katanya juga kenapa dia itu gentayangan ya. Katanya nggak nerima di situ. Nggak nerima gimana? Di salah kubur, salah tempat. Nah, iya katanya. Jadi harusnya kan di tempat yang non Muslim gitu. Awalnya memang katanya salah makamin ya. Itu pastor meninggal, korban perampokan, dikuburinya itu di TPU Jeruk Purut. Sedangkan kan TPU Jeruk Purut itu kuburan Muslim. Tapi khusus Muslim. Ya, jadi konon katanya itu sudah dipindahkan makamnya. Sudah dipindahkan makamnya di TPU Tanah Kusir. Tapi tuh pastor gentayangan di situ. Mencari makamnya karena udah dipindahin. Iya. Karena udah dipindahin. Pas dia ke situ, makam gua kemana nih? Nah, iya, mungkin nggak bilang-bilang kali ya, Bang. Saya pindahin ya, Bang ya. Gitu kan. Seharusnya pindahin. Tuh pasturnya kan nggak bisa ngelihat, buntung palanya. Iya.
Terus juga katanya kalau ada versi lainnya juga yang mengatakan legenda hantu Juruk Purut, legenda hantu Juruk Purut itu yang tadi tuh dari kisah dari seorang pastor yang konon meninggal di masa kolonial Belanda dan dimakamkan di tempat yang salah kan. Terus juga ada kuburan Syekh siapa? Nah itu Syekhnya namanya. Nah Syekhnya itu kita searching di Google itu nggak ada informasinya ya Syekh apa ya kan, tapi katanya itu ada kuburan Syekh di TPU Juruk Purut. Dan itu katanya kuburan Syekhnya itu kan, kalau Syekh itu kan umumnya itu sakti ya, orang sakti. Betul, orang sakti. Karena kan memang agamanya itu kuat ya kan, karena agamanya kuat itu sakti lah tuh Syekh rata-rata ya kan. Jadi itu konon katanya tuh kuburan Syekhnya itu ada kisah-kisahnya, kisah mistisnya juga. Ada seorang kata jenderal. Ya, waktu itu gua pernah ke sana tuh, ke TPU Juruk Purut, ketemu sama juru kunci. Kuncinya. Iya, juru kunci. Juru kuncinya namanya Pak Sulaiman. Iya kan? Halo Pak Sulaiman. Ya, halo Pak Sulaiman. Mungkin nonton. Mungkin nonton atau mungkin ya udah ganti juga atau ya mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Iya kan. Jadi Pak Sulaiman waktu itu gua udah lama SMA tahun 2001 lah. Ya gua SMA ke sana ketemu sama beberapa teman gua ya. Pak Sulaiman. Nih dia nih Pak Sulaimannya nih. Nih Pak Sulaimannya. Nih Pak Sulaimannya. Juru kuncinya Pak Sulaiman. Jadi gua ngobrol di situ untuk izin lah. Kan dulu tuh zamannya dulu tuh banyak orang penelusuran itu ya nggak dimasukin kemana-mana karena kan belum ada sosial media. Betul. Cuman nguji nyali lah istilahnya. Zaman dulu terkenal tuh uji nyali ya kan. Dulu karena di stasiun TV juga ada untuk tantangan uji nyali kan. Tapi fokusnya untuk ketemu sama hantu pastor itu. Nah, gitu. Iya, karena zaman SMA tuh dulu ada rumah kentang yang lagi viral-viral. Iya, betul. Itu gua pinisirin ya kan, penasaran. Jadi gua sama teman gua kan konon katanya itu kalau mau ngelihat hantu pastor itu kesananya tuh malam Jumat. Jumat apa malam Jumat ya? Malam Jumat ya. Terus ganjil. Dan gue datangnya tuh berlima. Iya, berlima. Ganjil kan gue cari informasi terlebih dahulu ya kan, malam Jumat terus ganjil. Terus akhirnya keliling tuh. Kan katanya ada bisa keliling 7 kali. 7 kali keliling TPU-nya biar ketemu hantu pastor. Tapi ternyata gua kesana ketemunya puyeng doang. Gua keter-keterin. Mungkin kata Pak Sulaiman juru kuncinya itu, kita juga harus yakin kalau mau ketemu. Ya kan, harus yakin kalau mau ketemu. Kalau emang udah dalam diri kita nggak yakin, apaan sih ini nggak ada. Ya kan, itu udah susah, nggak akan ketemu. Akhirnya gua keliling-keliling, nggak ada tuh, nggak ketemu. Dan Pak Sulaiman bercerita ya kan, bercerita itu katanya dulu pernah ada seorang jenderal datang itu mungkin buat naik jabatan atau mau buat perlindungan diri kali atau gimana gitu. Dia mau narik benda pusaka yang ada di situ di makam Syekh itu. Iya, jadi di makam Syekh dan itu ditemenin sama Pak Sulaiman. Ditemenin sama Pak Sulaiman untuk narik benda pusaka tersebut. Itu benda pusakanya keris 8 apa ya? 8 ini keris 8 ular. Bukan. 8 lekukan lah. Iya. Istilahnya 8 lekukan berarti agak panjang ya kan. Kalau 8 lekukan agak panjang kerisnya, dan itu sempat kesulitan tuh jenderal. Untuk narik kerisnya itu sempat kesulitan. Mungkin
jenderalnya itu juga pasti ditemenin sama orang pintar ya. Betul. Iya, orang mungkin bawa orang pintar juga, tapi Pak Sulaiman nggak cerita. Ceritanya cuman hanya sang jenderal saja. Jenderalnya itu dari Orde Baru katanya. Si jenderal itu. Iya, dari Orde Baru. Jadi sempat kesulitan untuk menarik benda pusakanya. Keris ini namanya keris Luk 8. Oh iya, keris Luk 8. Luk Keris Luk 8. 8. Mungkin lekukannya Luk. Lekukan, tapi Lekukan. ya mungkin Luk tuh lekukan. Iya. Yang begini nih. Ada 8 kali, mungkin kanan 4, kiri 4 Iya. gitu ya. 1 2 3 4. Panjang ya kalau 8 ya. Panjang. 1 2 3 4 5 6 Ya kayak 7, gini lah nih, 8. nih kayak gini. Nih, keris kayak gini nih, Luk Keris 8. Luk 8. Nih, kayak gini, keris Ya, Luk 8. bisa kali, coba. Keris Luk 8 itu ya panjang, dan sempat kata Pak Sulaiman itu kalau misalnya kerisnya itu nggak berhasil ditarik, tuh jenderalnya akan lewat. Meninggal. Ya, meninggal itu kata sang jenderal sendiri. Itu sampai ya katanya sampai agak mental-mental sedikit kata. Untungnya tuh keris mau ikut. Iya. Mau ketarik. Berarti orang sakti juga. siapa? Si jenderalnya. Iya, jenderal zaman dulu, zaman sekarang mungkin juga pasti Iya. ada pegangan lah. Tapi lebih zaman dulu lah. Iya, zaman dulu pasti lebih ada pegangan. Entah kan ngelawan kriminal, Iya. ya kan ngelawan penjahat. Harus preman ya kan, dulu sampai ada preman dibantai, Petrus Iya. ya kan. Itu ngeri ngelawannya tuh. Dan ada juga tuh kisahnya tuh nggak hanya itu, ada yang terkenal juga tuh selain hantu pastur, ada juga kuntilanak merah. Iya, kuntilanak, betul. Jadi kuntilanak merah itu konon katanya sering dilihat atau tempat tinggalnya di pohon kembar. Pohon kembar ya. Ya, pohon kembar. Jadi sering dilihat sering nampakin diri ya, di pohon kembar. Di pohon kembar. Jadi memang pas gua kesana itu ada pohon, ya nggak tahu kembar apa enggak ya. Ada 2 pohon. Gua nggak ngeliat itu kembar apa enggak. Gitu kan. Gua nggak tanya juga kembar kan nih. Gua nggak tanya. Kayak boleh beringin mungkin ya. Iya, gua nggak tanya lahirnya duluan mana nih. Ya kan nggak tanya. Ya. Aduh, kan. Baru enggak gua. Iya. Bapak lagi nih. Nah, itu dia. Ya kan, terus sering penampakan, tapi mungkin nggak ada cita-citanya sih bahwa tuh diganggu atau dijahatin ya sama Nggak tuh, ada. Pokoknya si kuntilanaknya itu ini cuma tuh penampakan sering menampakin aja. diri doang Ya, gitu. mungkin sama yang sering uji nyali di situ. Iya. Karena nggak hanya uji nyali, ternyata kan ada seperti narik benda, Iya, atau betul. mungkin pesugihan juga ada. Mungkin ada tapi kan gitu. kita nggak ngelihat. Enggak itu. Iya kan, banyak tuh yang pesugihan ke kuburan, apalagi nih kuburan Jeruk Purut kan terkenal horor, angker dari 1890 ya kan. 90-an. Itu pasti ada pesugihannya juga, gue yakin sih. Ya kan, Terus yakin. juga selain kuntilanak juga katanya juga ada ular mustika. Nah, iya itu. Ular mustika. Ular mustika yang ular mustika itu konon katanya tuh sering mendiami sumur Ya. yang ada di makam itu, yang ada di Jeruk Purut itu. Ada sumur ya di situ. Ada sumur. Oh. Jadi ular mustika itu mendiami sebuah sumur di area pemakaman. Ular ini dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sering terlihat oleh pengunjung yang datang pada malam hari. Nah, gitu. Ulernya, ya kan? Itu Bapak lagi kan nih? Enggak. Ya. Mirip lah ulernya sama yang kita tangkap. Mana? Coba. Oh, ada. Ada. Susah gua ngambil. Nah, Ci, tolong ambilin ular yang kita tangkap. Iya. Jadi kita nangkep ular. Ular, guys, ya kan? Kita juga nggak tahu nih ular mustika atau bukan. Nah, iya, Tapi ular mirip kayak gitu. ulernya yang kita tangkap itu
pas banget malam Jumat. Iya. Kenapa nih? Ya kan pas banget malam Jumat, tiba-tiba pas kita lagi syuting seperti ini, tiba-tiba tuh nongol ularnya. Iya. Jangan Wes, dibuka. Nah, ini guys. Kita nggak tahu ya. Nih. Nah, ularnya kayak begini sobat binor nih. Oh, nih kayak gini. Gua ngeri nih. Hah? Tuh bergerak nih. Ini sobat binor tuh, ularnya tuh. Nah, itu dia. Ya, sobat binor Tuh. kita nggak tahu ya. Nih, ularnya nih. Maksudnya entah ini ya kayaknya sih ular biasa, tapi yang ganjilnya itu pas kita lagi podcast ya kan. Iya. Ngomong setelah podcast ya, Iya. setelah podcast itu kita ngomongin mistis, ngomongin apa namanya hewan-hewan yang mustika. Iya, ya muncul ular ini. Muncul ular ini. Untung Tiba-tiba. teman kita, kru kita ada yang berani sama ular namanya yang berani. Oci. Sama Iya. Oci ditangkap lah Tangkep. ularnya. Dia ya kan? tahu cara nangkap ular kayak gimana. Iya, jadi. Nih, bawa lagi nih. Kok? Nah, dia. Ya, kita sih nanti mungkin akan kita bebasin Akan juga. kita rilis kembali. Akan kita rilis kembali. Ini kan baru kemarin kita dapatnya. Iya. Ini akan kita rilis. Biar dia terbang ke alam bebas. Iya, biar bebas lah kita. Terbang, ular terbang. Nah, jangan lupa dilepasin ya. Hah? Tadi ular naga. Ya, oke, makasih Mas Oci. Ya, Itu kayak gitu sobat Bino. ular mustika itu mungkin ya, tapi lebih gede lagi mungkin ya. Oh iya. Ya, kan katanya ular mustika itu ular mustika itu munculnya katanya dari itu tuh, dari kuburan. Dari kuburan. Ya, katanya ada kuburan Jawara. Jawara. Ya, ada kuburan Jawara juga, sobat Binor, di Jeruk Purut, ya kan, di Jeruk Purut. Itu kuburan Jawara itu katanya pindahan dari kuburan lain, dipindahkan ke Jeruk Purut. Jeruk Purut. Pas saat dipindahkan ke Jeruk Purut itu muncul ular. Ular mustika itu. Ya, muncul ular mustika dan gede kata Pak Sulaiman. Itu Pak Sulaiman tuh menyaksikan. Ngelihat, menyaksikan, tapi cepet tuh ngiterin kuburan. Bukan kuburan Jawara doang. Jadi munculnya dari kuburan Jawara tersebut. Tapi dia mengitari kuburan. Ya, kalau nggak salah nama Jawaranya Dadang. Gue gak ikut-ikutan dah. Ya kan biasanya nama Jawara Dadang. Ya galak-galak kok Dadang, kayak guru kita Dadang galak, Iya. ya kan. Ya, Dadang dung gitu. Udah. Iya, apanya? Dadangnya? Nah, itu. Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Gak ada namanya, belum Oh, tahu. nggak ada ya, belum nggak ada. tahu. Masih dirasain lu dadang-dadangan. Maaf ya sobat Binor, belum ada informasinya. Belum ada. Ya, Itu. ya viral dikit nggak apa-apa lah. Iya dah. Ya mau. Gitu. Jadi apa? Apaan? Yang di kuburan Jeruk Purut itu nggak cuman hanya pastur doang ternyata. Iya, Iya, udah itu. tadi kan. Iya nggak apa-apa kita iya. itu. Jadi ya ada si Dadang, ada si, Tuh katanya gak ngikut-ngikut ya ada si kan. Jawara, Ya, ada makam Syekh gitu. Ya. tapi itu jangan-jangan dikuburin di sono. Coba tanya. Mungkin dia tahu, kita mah nggak tahu. Ya mau. Mungkin dikuburin di sono. Yang tadi kita sebutin. Itu di mana? Wah. Nah, itu dia. Berarti ternyata kalau gua lihat-lihat di sini nih, Pak Sulaiman itu udah lama juga ya kerja. Udah lama. Udah sekitar 40 tahun. Apanya jaga di situ? Iya. Iya, pas gua kesana itu 30 tahunan katanya udah Tuh, jaga di situ. sekarang tahun 2025. Iya. Mungkin ya beliau sudah, waktu gua kesananya itu sudah tua. Udah tua ya. Udah tua. Dan ya sering nemenin orang-orang yang ingin uji nyali lah. Ya kan. Jadi ada beberapa istilahnya ini ada beberapa untuk jika mau melihat
hantu-hantu atau hantu pastur tuh ada cara-caranya lah atau ritual-ritualnya yang tadi ritual tertentu ya. ya yang tadi gua bilangin itu mesti Keliling. ganjil Iya, terus keliling 7 hari, kali. 7 hari. Iya 7 kali 7 hari 7 capek hari. juga. Dan juga ternyata dulunya juga katanya juga konon katanya ada ceritanya juga nih di situ Kenapa? tentang tukang beca katanya. Ah iya tuh viral tuh di mana-mana tuh di Iya. berita. Tukang becanya kenapa tuh Bang? Gue sih cuman baca sekilas doang. Ya tukang becanya narik beca. Kok kenapa? Nah, tukang becanya Tukang beca lagi narik lah gitu. Ya. Tiba-tiba ketemu perempuan katanya, minta dianterin ke mana? rumahnya, pulang ke rumah mewah. Nah, Dianterin ke situ. ah, Nah, terus ternyata setelah udah turun, terus tukang becanya mau pergi lagi. ah. Ternyata enggak, pas itu tukang beca baru sadar kalau itu tuh di kuburan. Oh, ternyata Gitu. rumah mewah itu kuburan. Kuburan, betul. Ya kan? Nah, penglihatan Komplek perumahan mewah gitu. iya, Dilihat, dilihatnya. pokoknya matanya itu berarti tuh komplek perumahan mewah gitu. Oh, jadi Ternyata pas- TPU Jeruk Purut. Jadi pas tukang becanya nganterin nih, Iya. lihat wah perumahan mewah nih. Iya, ya betul. kan? Wah enak nih dikasih tip banyak nih ya kan. Iya. Kayak Gojek kan gitu kalau nganterin ke rumah. Ya kan pasti ada tipnya gede nih, tau-taunya zong nggak ada tip. Iya, apalagi katanya tukang beca itu ngelihat rumah-rumahnya tuh rumah-rumah elit pada berjejer katanya. Ah iya. Jadi itu dia nggak ada pikiran ganjil atau bagaimana gitu, Iya. nggak ada pikiran wah ini jangan nggak ada. Nggak ada. Tapi ternyata pas dia turun penumpangnya Iya, ternyata berubah tuh. berubah jadi kuburan. Nah. Itu cerita dari Pak Sulaiman juga. Cerita dari Pak Sulaiman. Iya. Kenal juga ya? Ah, Kenal. enggak. Nah iya. Terus katanya tukang becanya itu akhirnya Lari. lari ditinggalin tuh Ditinggalin becanya. saking ketakutannya tuh tukang becanya dan ke atas Pak Sulaiman pas Pak Sulaiman lihat tuh lah ini beca siapa? Iya, ternyata habis Iya. subuh baru Iya pas subuh diambil tuh sama tukang becanya dan Tuh. akhirnya Pak Sulaiman kan nanya ke tukang becanya kenapa ya diceritain lah begini Pak ada penumpang ya kan diceritain secara jelas lah oh itu heboh juga tuh sampai masuk berita tuh ya kan Apa? Si tukang beca itu. Iya. Iya. Heboh Gitu ya. Pokoknya ya ada mistisnya tuh bener-bener Jeruk Purut tuh mistis tuh bener-bener ini banget sih, terkenal gitu. iya jadi memang Pak Sulaiman cerita Kan ada filmnya juga kan, Hantu Jeruk Purut. oh banyak gitu banyak hantu jeruk purut tuh banyak di layar lebar Iya. layar lebar yang meranin tuh siapa namanya Gue belum pernah nonton. ada siapa mau hantu jeruk purut yang meranin di Orang bule. oh hantunya iya nah jadi pas tukang becaknya itu ternyata tuh perumahan kan tadi perumahan mewah dan oh iya detailnya itu pas dia balik itu tadinya kan perumahannya itu terang ya ala perumahan mewah lah gimana Iya, kan pokoknya terang bener-bener ini banyak deh, lampu iya. lah ya kan dan katanya itu pada saat itu kondisinya itu modern nggak Iya. se Ya pintu gerbangnya aja gede katanya. iya dan nggak pada zamannya lah itu lebih modern katanya di Modern. situ rumah-rumahnya modern ya kan Iya. Dan tukang beca juga nggak naruh curiga gitu. Iya nggak naruh curiga. Jadi tapi pas saat tukang becanya berbalik itu lampu perumahannya gelap, padam, mati kayak mati lampu gitu, Iya. pada mati. Enggak, ini gua lagi kan ada filmnya juga layar lebarnya. Iya. Ya pemeran. Oh. Emang ada Jeruk Purut 1 2 3 gitu. Iya pastur kepala butung. Pastur kepala itu yang terkenalnya. Yang Hantu Jeruk Purut sekarang.
Oh, iya, karena yang terkenalnya hantu kepala buntung Pastur, dan ada kuntilanak merah juga mau di Filmnya itu. di pohon kembar. Di pohon Tapi kembar. ya, tapi yang diceritain sih yang gua nonton yang hantu kepala Pastur. Pastur hantu. Karena itu yang terkenal kan. Iya, itu yang terkenal. Ya. Jadi tukang beca juga terkenal mau. Bukan Siapa hantu. namanya tukang becanya? Tukang becanya siapa namanya ya? Terkenal. Farid. Terkenal banget itu. Iya. Nah, terus juga uji nyali juga biasanya dilakukan juga pada malam Jumat kalau di sana. Iya. Yang penampakannya juga paling sering muncul di kuburan juga. Nah, katanya nih di sini nih uji nyali melakukan uji nyali di malam Jumat itu yang sering muncul di kuburan itu justru adalah sang jawara Apanya? yang sering muncul Apanya? kalau uji nyali. Oh, Yang kalau kita uji nyali nih malam Jumat nih, ah. justru yang sering muncul itu si jawara. Oh. Si jawara Iya. yang sering muncul di kuburan tuh Bukannya si si Pastur, jawara ya kan? yang dari Cilandak itu, pindahan dari Cilandak katanya. Oh, pindah dari TPU Cilandak. Iya, Itu gitu. yang muncul Yang Jawara. sering muncul. Bukannya Kalau beruntung itu juga. bukannya Pastur ya? Bukan, terus bisa kalau beruntung selain ngelihat penampakan si sosok jawara itu, terus mendengar suara auman harimau. Oh, auman harimau. Iya. Meong gitu. Itu kucing, Oh, kucing. kucing. Gitu. Kalau harimau kuk. Ayam itu. Oh, ayam. Bapak-bapak dah. Jokes bapak-bapak. Ya. Itu kalau beruntung kita justru diperlihatkan sosok si jawara, terus sama terdengar suara auman harimau. Nah, katanya iya, gitu. benar. Nah, itu dia. Jadi ternyata sang jenderal itu, gue lupa. Jenderal itu kata Pak Sulaiman itu saat menarik keris Luk 8, ya kan? Itu dia membawa 2 keris. Untuk menariknya mungkin untuk itu untuk narik keris itu ya, dia bawa 2 keris. bawa 2 keris. Jadi di tangan dia ada 2 keris untuk narik tuh keris. Oh, buat ini Ya, mungkin nyocokin gitu buat ya, gitu. entah nyocokin atau entah ngelawan tuh keris ya. Kita nggak tahu cara nariknya kan, mungkin kekuatan keris berapa tuh, keris 2 ditarik tuh sama 2 keris itu dia. Jadi katanya kalau tuh keris sampai lepas di tangannya ya udah lewat dah. Lewat itu hampir lepas tuh katanya, sampai agak mungkin bukannya mental ya tuh jenderal, maksudnya agak mundur mungkin ya. Tapi kalau kita ngeliat kayak gitu seru juga kali ya. Seru juga kalau misalnya kita ngeliat benar-benar real, kita lihat gitu. Nah, iya. Nah, kita kan ada beberapa temen tuh yang bisa narik, tapi jangan di sini. Ini nggak boleh diganggu. Nggak boleh, kalau di sini nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Jadi mungkin kita nanti bisa tanya-tanya di belakang layar gimana cara proses untuk narik penarikan benda pusaka. Nah, gitu. ya kan kata berdasarkan cerita ini kan kayaknya seru tuh ya kan, dan susah gitu ya kan. Mungkin tergantung benda pusakanya juga, itu pusaka banget atau enggak ya kan. Kalau misalkan memang kekuatan yang ditariknya itu lebih ini daripada yang kita pegang, ya mungkin bisa. Tapi kalau yang kita pegang kekuatannya ternyata yang lebih kuat yang mau kita ambil, ya itu langsung lah. Wallahu alam. Itu gimana ininya aja kita. Iya, benar. Gitu. Iya, karena dulu juga itu kan TPU Jeruk Purut itu nggak ada listrik zaman dulu. Baru listrik itu baru ada tahun 2000-an. Iya, tahun 2000-an betul. Bayangin tuh, mungkin hanya petromak atau penerangannya dari tahun 1890-an baru ada listrik tahun 2000. Iya, makanya. Berapa lama tuh? Iya. Berapa lama? 100 tahun lah. Betul. Berapa lama? Tahun. Coba hitung, produser. Jadi 100 tahun itu nggak ada listrik. Bayangin aja ya kan. Udah gelap gulita gitu. Iya. Jadi ya, entah mungkin adanya lampu-lampu kayak
obor gitu, Iya. gitu kayak gitu mungkin. Ya mungkin nanti Sobat Binur bisa ngeliat ilustrasinya saat sang jenderal narik keris kan. Jadi sang jenderal kan itu 2 keris nih. Ya mau 2 keris di kanan kiri ya kan. Narik tuh benda. Narik tuh benda keris yang ada di situ. Iya, jadi itu dia nanti mungkin bisa lah editor kita tuh handal nanti ada di ilustrasinya. Wah. Ya kan. Ada ilustrasi penarikan benda pusaka, ya kan. Di Jeruk Purut. Ya di Jeruk Purut ya kan. Nah itu dia mungkin ya seperti itulah hantu-hantu Jeruk Purut ya kan. Kisah misteri kuburan Jeruk Purut. Iya kisah misteri kuburan. Dan tapi sekarang udah rame. Oh udah rame. Banyak perumahan mewah juga di situ, perumahan mewah beneran, iya. Beneran apartemen segala macam. Tapi memang gua seumur-umur kalau lewatin doang sih, tapi gua belum pernah masuk ke dalam pemakamannya kayak gimana. Yang dulunya katanya tuh bukit gitu. Mungkin sekarang rata begitu kali atau gimana? Rata. Ya ini lagi. Apa? Ya mungkin nanti ada gambarnya mungkin dari tahun 1890-an sama yang sekarang. Ya, itu kondisi dulu sama kondisi sekarang. Ya, kondisi dulu sama sekarang itu gue sih searching di Google ada ya. Maksudnya gerbang TPU Jeruk Purutnya kan gini nih. Bundar ya kan? Bundar terus dari besi-besi gitu kan. Wah, itu banget sih. Maksudnya dari gerbangnya aja tuh horor banget, creepy banget ya kan. Suasananya tuh beda lah. Kalau sekarang kayaknya sama tapi cuma dibagusin doang. Kayaknya sama. Tapi mungkin ada penerangan dan rame ya kan. Iya. Dan itu kan pas tikungan kan tuh ya kan. Mungkin bisa dicari. Nggak bisa. Gerbang Jeruk Purut. Jadi sekarang udah banyak perumahan sih tempat itu. Nah iya. Dan ya udah nggak terlalu serem lah. Tapi boleh juga tuh kalau kita misalnya ke sana ketemu kuncinya kan banyak uji nyali ke sana, berarti mungkin untuk kita datang ke sana tuh bisa lah. Mungkin kita izin sama kuncinya bisa lah. Tapi ya nggak tahu kalau buat di videoin ya kalau zaman sekarang. Iya, jadi dari cerita itu tuh masih belum cukup buat orang yang tidak bertanggung jawab tuh untuk agar tidak main-main dengan lahan TPU Jeruk Purut. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh nanti kerap diperluas lahan TPU tuh, ini tuh lama-lama tuh menyempit gitu loh. Oh. Jadi digusur, ntar ini digusur. Gitu. Tadinya kan luas tuh, ya kan? Kuburan TPU Jeruk Purut tuh ada berapa hektar di situ? Waduh banyak Pak. Emang ada di sini Pak? Ada. Tiba-tiba ngedadak begini. Nah itu sekarang udah banyak, mungkin banyak digusur jadi apartemen, jadi apa? Nanti itu kalau nggak sebetulnya nggak boleh di ini sih kalau. Iya. Ada mungkin pemindahan itu ada tata caranya ya, mungkin secara agama Muslim mungkin tata caranya bagaimana, agama yang lain bagaimana, pasti ada kan, ada tata caranya. Ya mungkin untuk hantu Jeruk Purut ya mungkin informasinya cukup sekian. Iya, nanti mungkin ada cerita lagi yang lebih ini gitu. Terus, ya lebih. Apa kalau itu bisa kita survei ke sana ke Jeruk Purut sekarang kayak gimana kondisinya? Bisa. Terus apakah Bapak Sulaiman yang kita ceritain itu masih ada atau sekarang udah digantikan oleh anaknya atau bisa kerabat lain gitu. Jadi kan kita bisa ngulik cerita-cerita dari dia langsung. Benar. Kebenarannya kayak gimana gitu. Benar. Mungkin kalau kita jadi narasumber di sana atau enggak, maksudnya maksudnya ditanya-tanya lah. Iya, kita wawancarain lah. Iya, wawancarain lah. Tuh. Kan gue dulu wartawan. Wes, terus kan? Gue juga dulu kan vokalis band. Si itu dong, siapa namanya? Gue juga dulu punya gendang. Oh, punya gunung di Parung. Gue punya gunung Blok M, gue gunung. Banyak gunung Lawai. Gunung Agung, itu Gunung Agung di Blok M.
Gunung Agung. Nah, ya Gitu. dan kita Sobat Binor ya, episode selanjutnya nih kita akan mencoba episode minggu depan. ya akan mencoba ramuan baru. Ramuan baru. Maksudnya Ramuan baru. ya mungkin podcast yang berbeda ya. Maksudnya? Podcast yang berbeda ya, Pak Produser. Podcast yang berbeda, kita menceritakan kisah-kisah mistis orang lain ya. Nah, itu dia. Jadi kita yang viral. Kita kayak semacam kita ceritakan ulang dan bagaimana komentarnya ya. Nanti juga kita mungkin akan masukin ke Spotify, terus ke TikTok ya, Pak Produser, ke TikTok. Ya, jadi suaranya aja yang kita masukin. Suaranya. Ya, ke platform TokTok. Ya, ke platform Wow. TokTok wow ya kan. Nanti mungkin Sobat Binor bisa lihat di TokTok kita ya kan. Jadi suaranya aja seperti menceritakan lah tentang kejadian-kejadian horor. Iya, jadi kayak zaman dulu di radio begitu. Ya, iya kayak zaman dulu di radio kita hanya mendengarkan suaranya aja. Radio misteri. Ya, di Spotify juga dan mungkin teman gua yang nonton nih yang suka katanya dengerin di Spotify, di motor, cerita-cerita horor, Mas Roni ya. Ini request dari Mas Roni juga katanya. Nah, ini dia nih. Pastur kan? Tuh. Nah, ini di rumah tapi ya. Oh, ini cuplikan adegan dari film layar lebar. Ya, ini adegan seperti inilah kurang lebihnya. Ya, ini mungkin salah satu scene di dalam layar lebar ya, mau film layar lebar. Seperti ini, tapi kan ini mungkin di rumah ya. Di rumah. Nggak di kuburan. Nggak di kuburan. Kalau Jeruk Purut kan di kuburan. Mungkin dalam ceritanya ini tuh hantu ikut ke rumahnya, Mo. Iya, jadi ikut mungkin berarti. Ikut. Jadi lu mau diikutin sama dia? Oh iya. Nah, gue udah pernah diikutin. Nah, ya mungkin cukup sekian untuk episode kali ini ya. Iya, Sobat Binor. Terima kasih yang sudah menonton untuk episode kali ini dan tontonnya dari awal sampai akhir. Kalau bisa itu jadi tahu cerita-ceritanya. Jadi nggak ada yang ke skip kan, nggak ada yang kelewat, ya kan, untuk asal muasalnya Jeruk Purut, asal muasalnya legenda si hantu pastur, dan ada hantu apa aja yang di Jeruk Purut, ya kan? Pokoknya dari pastur aja. Ya, dari awal sampai akhir kalian nonton ya. Ya, oke Sobat Binor, makasih yang udah nonton podcast kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya yang lebih seru lagi, yang lebih horor lagi. Dan apa? Jangan lupa support kita untuk bangkitkan horor Indonesia. Dalam podcast horor, film horor, kita bangkitkan semuanya. Karena kan di Indonesia tuh film paling itu tuh horor. Karena lagi banyak juga nih film horor yang sekarang ini lagi banyak-banyaknya film-film horor. Bagus-bagus lagi. Bagus. Dan serem-serem. Iya, serem-serem, maksudnya nakutin, terus banyak kagetnya kita. Bagus lah film horor sekarang tuh berkembang pesat, ya kan, dibanding zaman dulu ya, yang adegannya menonjolkan keseksian. Ya sebetulnya sekarang juga masih sedikit-sedikit, cuma nggak kayak dulu gitu. Ini benar-benar yang ditongolin tuh benar-benar horornya. Iya, ceritanya gitu. Ceritanya. Ya benar, Pak Produser. Ya gitu. Benar kan. Jadi bangkitkan horor Indonesia. Closing lah. Ya, oke Sobat Binor, makasih yang udah nonton podcast kita malam ini. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tetap di podcast kita, dilihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri. Lihat